Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo semua, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya, pada channel kita DNA.12 Education. Ya, kembali lagi pada program yang sangat spektakuler, super intensif, SBMPTN dan SIMAK. Ya, jangan lupa program ini dilakukan 2 kali sehari setiap jam 6 pagi, jam 6 WIB dan jam 9 malam atau jam 21 WIB ya. Jadi ingat, setiap hari 2 kali. Ya, saya akan langsung live streaming ya 2 kali sehari. Ya, buat adik-adik semua SMA SMK se-Indonesia yang belum gabung di channel DNA.12 Education, silakan bergabung lewat 082 12 56 12 569. Saya ulangi, 082 12 56 12 569 ya. Ketika kamu bergabung, gabungnya gratis ya. Soal-soal akan diupdate setiap hari. Nah, kalian akan dikirimkan soal-soal untuk dibahas atau dikerjain sendiri dulu. Lalu lewat live streaming kalian akan melihat pembahasannya. Nah, selain itu saya akan kasih tahu trik-trik mengerjakan soal SBMPTN pada program super intensif SBMPTN dan SIMAK. Ya, yuk kita mulai. Kita akan coba membahas beberapa soal-soal tes potensi skolastik atau yang disebut dengan TPS. Ya, kita akan coba membahas soal-soal TPS. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kita akan langsung membahas soal-soal TPS. Yuk kita lihat soalnya ya. Adik-adik semua perhatikan semua soal-soal yang sudah dikirim lewat grup ya. Cek apakah jawaban kamu benar atau tidak. Oke, ya pada kali ini kita akan membahas beberapa soal TPS ya. Yang pertama adalah TPS kesepadanan, yang kedua TPS penalaran umum ya, atau penarikan kesimpulan ya, dan yang ketiga adalah TPS untuk penalaran kuantitatif ya. Oke, langsung saja TPS kesepadanan. Nah, instructionnya adalah isilah titik-titik pada setiap nomor soal sehingga hubungan antara tanda yang begini, penguruan ya, sebelah kiri sepadan dengan hubungan antara dua kata di bagian kanan tanda kongruent. Sepadan, bacanya sepadan. Oke. Jadi pada tes kesepadanan ini ya kalian diminta untuk mencari kesepadanan dua kata di kiri dengan dua kata di sebelah kanan. Apakah itu sebab akibat? Apakah itu berfungsi sebagai jika maka? Apakah itu faktor ya? Apakah itu kesepadanan dalam hal misalkan kita katakan sebab musabab begitu ya? Nah, dan lain-lain banyak hal. Jadi pada prinsipnya pada tes TPS kesepadanan ini kalian harus bisa cepat menjawab soal hubungan antara dua kata di kiri dengan dua kata di kanan. Oke? Ingat ya, tes potensi skolastik ini sangat dibatasi waktu, jadi kalian harus bisa mengerjakan dengan cepat. Yuk, kita langsung saja ya, kita lihat nomor 1. Kita lihat nomor 1. Yuk, adik-adik semua langsung cek soal dan kita lihat jawabannya. Soal pertama, ini dia. Oven, titik-titik, sepadan dengan titik-titik baterai. Ya, ini dia pilihan gandanya. Apakah panggang tenaga, apakah panas atau zat kimia, atau api kamera, pengukur suhu elektronik, matang radio. Teng. Yo, cek jawaban ya, cek jawaban ya. Bagaimana kesepadanan antara sebelah kiri dan kanan ini? Bagaimana? Coba lihat live chatnya bagaimana jawabannya tuh. Oh. Ya, ada jawaban yang berbeda-beda juga nih ya, nggak apa-apa ya. Oke, adik-adik semua kita cek jawabannya untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah iya, panas
Panasnya oven bergantung pada pengukur suhu. Sepadan dengan hidupnya barang elektronik bergantung pada baterai. Saya ulang ya. Panasnya oven bergantung pada pengukur suhu. Hidupnya barang elektronik bergantung pada baterai. Nah, itu sepadannya. Oke, langsung lihat live chat-nya. Berapa banyak yang benar nih? Wow. Ya, cek langsung jawaban lo ya. Langsung cek jawaban ya. Mas, siapa yang benar? Oke, selamat buat kamu ya. Itu dia soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah panasnya oven bergantung pada pengukur suhu, sepadan dengan hidupnya barang elektronik bergantung pada baterai. Mantap. Siap. Oke. Yuk, kita langsung lihat soal nomor 2. Oh, jangan lupa ini dicontreng dulu dong. Oke, kita contreng dulu ya. Jawabannya adalah D. Ya, jawabannya adalah D ya. Jadi semua jawabannya adalah D. Oke, mantap. Ya, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 2. Tes kesepadanan soal nomor 2. Ini dia. Iya. Oke. Kita lihat ya. Soalnya ya, senang, titik-titik, sepadan dengan titik-titik, berteriak. Senang, titik-titik, sepadan, titik-titik, berteriak. Ya, ini dia pilihan gandanya. Yuk. Apakah tertawa, kaget, tertawa, sedih, gembira, marah, menangis, takut, sedih, bahagia? Yo, adik-adik semua langsung cek jawabannya. Ya, bagaimana? Iya, sepertinya banyak yang benar nih ya. Kita bisa lihat di live chatnya. Mantap. Sudah siap dengan kesepadanan ini? Jawabannya mana? Iya, jawabannya adalah iya, betul. Jika senang maka tertawa, dan jika kaget maka berteriak. Oke, mantap. Siapa yang benar? Cek jawaban. Oke, ya, betul ya. Jawabannya adalah A ya. Jawabannya A loh ya. Siapa yang benar tuh? Iya, jawabannya adalah A. Selamat buat yang sudah benar, yang belum benar belajar lagi ya. Oke? Ya. Bagaimana? Mantap ya? Keren. Ya, buat adik semua yang belum bergabung di channel ini, silakan bergabung di dna.1to education ya. Kamu bisa daftar gratis lewat WA 082 12 56 12 569. Super intensif persiapan SBMPTN STIMAK ya. Kita akan live streaming 2 kali sehari, jam 6 pagi dan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke, mantap. Yuk, bagaimana? Ya, mantap ya. Sip, mantap. Lanjut, kita lihat soal nomor 3. Oke, lihat soal nomor 3 dari semua. Nomor 3. Siap. Ya, soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Ya, soalnya ini dia. Buas titik-titik sepadan titik-titik kobra. Ya, buas titik-titik sepadan titik-titik kobra. Pilihan gandanya ini. Siap. Oke, kamu cari kesepadanannya ya. Kesepadanannya apa ini ya kira-kira ya? Hubungannya apa? Apakah sebab akibat? Apakah contoh atau gimana nih jawabannya nih? Kira-kira gimana jawabannya? Oke, kita cek jawaban. Jawabannya adalah iya, salah satu hewan buas adalah harimau. Mantap. Dan kesepadanannya salah satu hewan mematikan adalah kobra. Oke, itu dia jawaban kesepadanannya ya. Salah satu hewan buas adalah harimau. Dan salah satu hewan mematikan adalah kobra. Mantap. Oke, berapa banyak yang benar? Wow, sepertinya banyak yang salah nih. Oke, nggak apa-apa. Kamu cek lagi jawaban ya. Ya, ini dia contoh dari tes kesepadanan, bagian dari TPS ya. Kalian harus benar-benar menjawab soal dengan lebih teliti.
Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, selamat yang sudah benar, yang masih salah tidak apa-apa, belajar lagi ya. Pokoknya belajar ya, lama-lama jadi bisa. Oke. Oke, jawaban soal nomor 3 adalah salah satu hewan buas adalah harimau dan salah satu hewan mematikan adalah kobra. Mantap, jawabannya A ya. Oke, itu dia tentang soal tes kesepadanan. Mantap. Oke. Selamat buat kamu yang benar semua ya, hebat ya. Top barkotop buat kamu ya, mantap. Oke. Oke, lanjut ya, adik-adik semua, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal apa nih? Ya. Oke, kita masuk TPS ke bagian yang kedua ya. Contoh TPS kesepadanan sudah selesai. Kita masuk ke penalaran umum. Nah, ini yang penting nih ya, adik-adik semua harus hati-hati. Bagaimana bernalar ya, bagaimana trik-trik penalaran umum ya. Nah, biasanya perintahnya adalah pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari semua pernyataan atau premis yang tersedia pada setiap soal. Nah, apa itu premis? Nah, premis itu dalam bahasa matematik itu sebenarnya pernyataan ya. Jadi ada namanya premis P, ada namanya premis Q. Nah, sekarang kakak akan kasih tahu bagaimana trik menyelesaikan soal penalaran umum. Nih buat kamu nih ya, biar makin mantap bagaimana bernalar secara umum, secara cepat. Oke, tips penalaran umum. Nih buat kamu, ingat-ingat deh ya. Ini dia. Yang pertama, pisahkan premis-premis dalam bentuk P dan Q. Jadi ingat, premis-premis itu artinya pernyataan. Berarti ada pernyataan pertama yang disebut dengan P, dan pernyataan kedua yang disebut dengan Q. Nah, ingat ya. Buat adik-adik yang pernah belajar matematika tentang logika, selamat ya. Kamu bisa gunakan konsep itu untuk menjawab penalaran umum. Tapi yang belum pernah belajar tentang logika, ya tidak apa-apa. Ya, di video ini kita belajar bersama. Bagaimana melakukan kesimpulan pada penalaran umum. Yang kedua, semua pernyataan harus dalam implikasi. Implikasi itu maksudnya jika, titik, maka. Contohnya gini, jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ke rumah nenek. Itu artinya implikasi. Jadi ada kata jika maka, gitu ya. Nah, lambangnya itu ini ada panah satu. Ini lambangnya. Jadi perhatikan lambangnya adalah ini ya. Ini adalah lambang implikasi. Nah, kalau ada ya pernyataan jika maka, diusahakan ubahlah ke dalam premis-premis lalu buatlah dalam P panah Q atau jika maka. Ya, begitu. Nah, trik yang ketiga adalah hati-hati kata kunci. Semua, sebagian, beberapa, kecuali, itu kata-kata kunci yang biasanya muncul pada penalaran umum. Kamu hati-hati kata-kata itu ya. Bagaimana cara memakainya? Nanti kita lihat soalnya ya. Kita akan bahas. Yang keempat, coretlah kata-kata yang diulang ya. Ulang ya. Setelah kamu bikin P, Q, ya ada premis pertama disebut P, premis kedua Q. Kalau ada kata-kata yang diulang, coret saja. Ini mempermudah kamu untuk menyelesaikan soal, ya, dengan mengurangi kata-kata yang dalam kalimat, sehingga kamu akan lebih cepat untuk menjawab soal tentang TPS atau penalaran umum. Terus yang kelima, lakukan penarikan kesimpulan secara umum. Oke, paham sini ya. Ini dia tips penalaran umum. Kamu ingat-ingat ya. Oke, kalau kamu lupa nanti videonya buka lagi. Oke. Sip. Nah, apa sih rumus umum logika? Nah, tadi kan kakak udah singgung ada tentang logika. Nah, buat kalian yang belum familiar dengan logika, di sini saya kasih tahu rumus umum logika. Yang pertama adalah modus ponens. Premis pertama P, jika P maka Q. Premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, makanya tadi kakak kasih tahu kenapa harus jika maka, supaya dalam penarikan konklusi atau kesimpulan tinggal nyoret. Nih, coret tuh kan dapatnya Q. Anggap ya. Yang kedua modus tollens. Jika P maka Q, lalu ada ingkaran Q. Nih ada ingkaran Q nih. Ini juga penarikan kesimpulan atau konklusinya gampang. Coret. Ya sisa P dan ingkaran, makanya jawaban ingkaran P. Ingkaran itu sama aja negasi ya, jangan lupa. Atau kata ingkaran itu sama aja tidak. Oke. Lanjut yang ketiga, silogisme. Bagaimana cara penarikan kesimpulan atau konklusinya? Sama seperti yang di atas ya. Coret-coret yang sama.
coret. Sisanya apa? P dan R. Makanya kesimpulannya jika P maka R. Nah, makanya tadi saya kasih tahu tips yang kedua, usahakan dalam implikasi. Kenapa? Supaya mudah dalam penarikan kesimpulan. Siap, kita masuk yang soal-soal penalaran umum ya. Ya, kalian siapkan. Nah, sekarang kalian buka tuh ya soal yang sudah kakak kirim lewat WhatsApp grup. Kita akan bahas bagaimana menjawab penalaran umum, soal-soal penalaran umum ya. Sudah siap semua ya? Yuk, kita cek jawabannya ya. Cek jawaban. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Tetap. Ya, soal yang keempat ya. Sekarang ya, kita pada segmen penalaran umum. Ingat-ingat tips dan triknya mengerjakan soal penalaran umum. Oke, itu dia. Wilma selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, hari ini Wilma sakit. Sekarang ya, Wilma selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Hari ini Wilma sakit. Oke. Ini dia pilihan gandanya. Oke, yuk. Bagaimana menjawab ini? Silakan. Bagaimana cara menjawab ini? Oke, sudah siap? Ya, dengan jawabannya ya. Kita cek dulu jawabannya mana yang benar nih ya. Oke, seperti yang tadi kakak sudah sampaikan. Yang kita lakukan, yang pertama kita pisahkan dulu. Mana P, mana Q, mana premis 1, mana premis 2. Oke, lihat. Ini namanya premis 1 ya, Dek. Ya. Ini namanya premis 1. Yang ini nih. Nih. Namanya nih premis 1 ini ya. Wilma selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Itu namanya premis 1 ya. Sedangkan premis 2 yang ini nih, hari ini Wilma sakit. Nah, kita harus bedakan dulu mana premis-premisnya. Jadi kita bisa memisahkannya sehingga kita bisa menyederhanakan kalimatnya. Ya, jelasan sini ya. Oke, sudah jelas ya mana premis pertama atau disebut P, ya, mana premis 2 atau yang disebut Q. Oke, kita proses nih, ya. Sudah sepakat ya? Oke, mana P-nya? P-nya adalah Wilma selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Jelas ya? Sedangkan yang Q-nya adalah premis yang kedua atau Q, hari ini Wilma sakit. Nah, ini jelas banget nih, penting banget sudah ada dua pernyataan atau premis P dan premis Q. Ingat, kita akan menarik kesimpulan atau konklusi. Oke, perhatikan di sini. Ada tidak kata-kata yang diulang? Ternyata ada yang diulang ya, yaitu apa? Wilma sakit. Kata-kata yang diulang wajib kita coret. Coret. Ya, coret. Oh, ya. Nah, sampai sini ya. Jadi kita harus menyederhanakan dari premis-premisnya ya. Oh ya, untuk pada soal nomor 4 tidak ada jika maka nih. Kalau tidak ada kata jika maka, makanya lebih gampang. Nah, di sini ada kata kunci loh. Ini dia, kecuali nih. Ya, tadi kalau udah kasih tahu, hati-hati dengan kata kunci, kecuali, semua, sebagian, beberapa, tuh hati-hati. Nah, kecuali dalam penalaran umum disebut itu adalah negasi, ya, atau ingkaran, atau tidak. Nah, di sini kita sudah dapat nih, ya. Berarti apa kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya adalah kata-kata yang tersisa. Oke, konklusinya adalah negasi Wilma mandi. Catat. Apa ya negasi Wilma mandi? Apa sih negasi Wilma mandi? Iya, berarti Wilma tidak mandi. Gitu. Nah, penting nih kalian harus tahu nih penting. Kenapa di depan ini ada kata negasi nih? Nih, perhatikan ya. Nih, kenapa nih harus ikut kata negasi? Ini ikut dari karena ada kata kecuali. Jadi kalau ada kata kecuali, kamu harus tambahkan kata negasi di depannya, gitu loh. Ya, makanya kata negasi wajib dimunculkan. Jelas sampai sini ya? Oke, jadi jawabannya mana? Ya, negasi Wilma mandi. Apa itu? Wilma tidak mandi. Jelas ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, cek jawaban ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, buat adik-adik yang masih salah, ya nggak apa-apa, namun juga belajar ya.
Oke, sekali lagi saya informasikan yang belum bergabung silakan bergabung lewat WhatsApp 082 12 56 12 569. Pendaftarannya gratis. Ya, kita akan live streaming 2 kali sehari. Jam 6 pagi dan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya, 2 kali sehari. Gimana? Sudah? Ya, cek jawaban ya, cek jawaban. Ya, selamat yang jawabannya benar, berarti kamu sudah paham. Oke, mantap. Sip. Oke, gimana? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ya, sip. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Cek soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Pernyataan kedua, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Ya, ini ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Ya, pilihan gandanya, cek. Oke, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Oke, silakan. Dikasih waktu dulu berpikir. Ayo. Ini soalnya sangat mudah ya. Hati-hati kata kunci ya. Oke. Bagaimana? Sudah siap? Sabar? Jangan malu. Ya gimana, Rek? Oh iya, di sini ada kata kunci, betul sekali. Di sini ada kata kunci semua dan sebagian, betul. Ya, itu kamu bisa tuh. Ya, benar. Oke. Yuk kita lanjut ya, kita akan jawab ya. Yuk kita akan jawab. Oke. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu mana P, mana Q. Pernyataan pertama atau disebut P dan pernyataan kedua disebut dengan Q. Oke, mana ya? Pernyataan pertama mana? Iya, semua ponsel ada fasilitas SMS. Ini pernyataan pertama. P-nya, iya. Pernyataan kedua yang mana ya? Pernyataan kedua. Ya, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Ya, itu dia P dan Q-nya. Oke, jelas ya? Oke, nah sekarang kita akan coba jawab nih. Nah, kita tuliskan dulu di bawah ya. Oke, P-nya semua ponsel ada fasilitas SMS. Q-nya sebagian ponsel ada fasilitas internet. Ada nggak kata-kata yang wajib dicoret? Nah, sepertinya tidak ada. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini ada kata kunci ya. Ya, di sini ada kata kunci semua sebagian. Nih, perhatikan nih. Kata kunci semua sebagian. Ya. Nah, ingat, triknya adalah irisan semua dan sebagian adalah sebagian. Ulangi. Irisan semua dan sebagian adalah sebagian atau beberapa. Itu boleh ya. Jadi ketika ada kata semua dan sebagian, maka konklusinya berarti sebagian. Oke? Nah, di sini tidak ada kata-kata yang sama, jadi tidak ada yang kita bisa coret. Nah, berarti konklusinya adalah sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan fasilitas internet. Nah, itu dia jawabnya. Nah, sekarang kita lacak jawaban. Ada nggak ya jawabannya? Ya, sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Oh, ternyata ada. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, cek jawaban siapa yang benar ya. Oke, selamat buat yang sudah benar. Jawabannya adalah A. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan fasilitas internet. Oke, udah ngerti belum? Oke. Ya, jadi kalau ada kata semua, sebagian, maka konklusinya adalah sebagian atau beberapa. Gitu ya, kata kunci dalam penalaran umum. Konsep implikasi belum ada di soal ini, belum. Di sini tidak ada kata jika maka. Jadi penarikan kesimpulannya cukup sederhana.
Oke, silakan deh berpikir, silakan mempelajari. Saya kasih waktu sebentar ya. Yuk, yuk, yuk. Oke, sudah ya? Ya, ya. Mudah-mudahan bisa ngerti cepat, ya. Oke, sudah mulai paham ya bagaimana penarikan kesimpulan dalam penawaran umum. Oke, yuk kita lanjut yuk. Masih ada nggak soalnya? Kita lihat soal yang berikutnya ya. Oh, masih ada tentang penawaran umum ya, soal yang keenam. Oke, kakak sengaja berikan satu lagi supaya lebih mengerti. Soalnya apa? Oh, ini dia. Semua binatang karnivora bertaring. Pernyataan kedua, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Ulang ya, semua binatang karnivora bertaring. Oke, pernyataan kedua, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Oke, kesimpulannya apa? Ya, perhatikan, itu dia pilihan gandanya. Ya, silakan. Silakan pikir, silakan pikir, silakan pikir. Mana jawabnya? Oke, silakan pikir, mana jawabnya? Oke. Ya, gimana jawaban? Silakan kamu isi live chat-nya. Jawabannya apa? Ada yang bilang jawabannya apa nih? Ada yang bilang jawabannya E. Waduh. Tapi nggak apa-apa, kita kan lagi belajar. Ya, kita lagi belajar. Jadi kita cek dulu ya, mana jawaban yang benar. Oke. Sudah siap jawabannya? Yuk, ini dia pembahasannya. Seperti biasa kita tentukan dulu mana premis pertama, mana premis kedua. Premis pertama apa? Semua binatang karnivora bertaring. Ya, ini dia pernyataan pertama ya. Semua binatang karnivora bertaring. Ya, ini dia ya. Oke, ya ini dia premis pertama atau P. Sedangkan pernyataan kedua adalah sebagian binatang bertaring menyusui. Oke. Di situ ada pernyataan pertama P, pernyataan kedua Q. Kita lanjut. Ya, sekarang kita tuliskan dulu. P, semua binatang karnivora bertaring. Dan pernyataan kedua atau Q, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Ya. Kita akan menarik kesimpulan atau konklusinya apa ini? Oke. Oke, yang pertama apa nih? Yang pertama adalah di sini ada kata kunci semua dan sebagian. Apa konklusinya? Yes, konklusinya irisan semua dan sebagian adalah sebagian. Jadi jawabannya harus ada kata sebagian. Yang kedua, ada enggak kata-kata yang diulang? Antara P dan Q ternyata ada kata-kata yang diulang, yaitu apa ya? Bertaring, betul ya? Berarti kita coret tuh bertaring. Coret lagi bertaring. Oke, sehingga kita akan ketemu pernyataan yang lebih sederhana ya. Apa itu? Sebagian karnivora menyusui. Betul kan? Kata-kata yang muncul adalah semua sebagian diganti dengan sebagian. Lalu yang kata-kata yang tertinggal apa? Kata-kata yang tertinggal di sini adalah ini loh, apa? Karnivora, betul? Lalu binatang, lalu ada kata menyusui. Nah, kata-kata itu kita kumpul, sedangkan semua dan sebagian diganti jadi apa? Sebagian, betul? Mantap ya? Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah menjadi apa konklusinya? Sebagian binatang karnivora menyusui, itu jawabannya. Sebagian binatang karnivora menyusui. Ada nggak dalam pilihan gandanya sebagian binatang karnivora menyusui? Kita lihat kata sebagian itu ada di pilihan A dan E. Yang A sebagian binatang bertaring bukan karnivora. Ini salah. Ya, jawabannya adalah sebagian binatang karnivora menyusui. Berarti ini salah yang A. Sekarang yang E, sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Loh? Bagaimana nih? Oke. Nih saya kasih kamu trik deh ya. Jawabannya wajib sebagian ya. Kesepadanan dari sebagian binatang karnivora menyusui, nama lainnya berarti apa? Sebagian binatang karnivora tidak menyusui dong, betul nggak?
Oke, saya ulangi ya. Sebagian binatang karnivora menyusui. Ya, nama lainnya itu adalah sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Tambahkan saja kata tidak. Kok bisa begitu? Iyalah. Oke, kasih contoh. Misalkan sebagian di kelas ini adalah anak pintar, ya kan? Berarti kita bisa katakan apa? Sebagian anak di kelas ini tidak pintar. Ya, itu contoh saja. Betul ya? Contoh lagi ya. Sebagian di kelas ini adalah laki-laki. Berarti bisa dikatakan sebagian di kelas ini adalah bukan laki-laki. Betul ya? Gitu ya. Jadi tambahkan saja kata tidak ya. Sehingga jawabannya adalah yang mana dong? Ya, jawabannya adalah E. Oke, bagaimana cek jawaban? Banyak yang benar? Oh, selamat ya buat yang benar. Mantap. Sukses. Oke, mantap. Oke, yang belum benar cek lagi, pelajari lagi ya. Oke. Nah, itu dia soal-soal tentang penalaran umum ya. Jadi teman-teman, adik-adik semua yang belum paham, kembali nanti ulangi lagi ya bagaimana tips dan trik mengerjakan soal TPS penalaran umum. Oke, ya sekali lagi saya ingatkan yang belum bergabung silakan bergabung lewat WhatsApp grup 080 1256 12 569. Kita akan belajar pada program spektakuler super intensif SNBMPTN SIMAK. Akan live streaming 2 kali sehari. Oke, lanjut. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kita masuk ke segmen berikutnya. Kesepadanan sudah, penalaran umum sudah, apalagi tentang TPS. Ya, TPS penalaran kuantitatif. Ya, adik-adik semua tahu ya penalaran kuantitatif ini berhubungan dengan ya matematik ini ya. Oke, kita lihat yuk. Instruksinya biasanya pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, pada segmen ini TPS penalaran kuantitatif ya diharapkan kalian mempunyai kemampuan matematika yang cukup baik. Ya, seperti yang saya sebutkan, kalian harus jawab soal-soalnya dalam waktu cepat ya karena waktunya sangat-sangat terbatas. Oke. Nah, yuk kita proses yuk di sini. Kita lihat penalaran kuantitatif. Yuk. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Apa itu? Iya, ini dia. Akar dari akar lagi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5. Oke, ini soal sangat mudah ya. Oke, jawabannya mana? Oke. Gimana jawabannya? Oke. Konsepnya gimana konsepnya? Ini konsepnya sangat mudah. Saya review lagi ya. Konsepnya ini adalah konsep tentang apa? Eksponensial. A pangkat N ya dikurungkan lagi pangkat N sama dengan A pangkat MN. Oke. Kemudian ingat akar dari A sama dengan A pangkat setengah. Jadi kalau satu akar nggak ada angkanya di sini, itu artinya pangkat setengah. Oke. Lalu konsepnya apa lagi Kak? Yes, konsepnya satu lagi adalah A pangkat X dikali A pangkat Y dikali A pangkat Z sama dengan A pangkat X ditambah Y ditambah Z. Paham ya sampai sini ya? Sangat mudah ya, ini konsepnya ini sangat mudah. Oke, bagaimana jawabannya? Gimana? Yang udah benar? Oh, yang udah dapat siapa? Oke. Ada yang jawab katanya 64. Benar nggak sih? Oh, ada yang bilang 256. Waduh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita cek jawabannya ya. Adik ya. Yuk, konsepnya sudah kalian pahami dengan baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya, akar dari akar 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5. Ya, kita kerjakan dari dalam dulu. Ya, kita kerjakan dari dalam, berarti dari sini dulu nih kita kerjakan. Ini akar artinya pangkat setengah yang ini artinya pangkat setengah. Berarti kita taruh di sini tuh. Lalu ini 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 5 berarti kita jumlahkan pangkatnya. Oke? Ya. Lalu ini setengah dari mana Kak? Ini setengah ini ya, ini setengah ya. Dapatnya dari sini dong. Ini akar yang di luar. Ini kan ada akar di luar, makanya dia setengah lagi. Begitu. Paham ya? Begini ya.
Oke, yo, jadi jawabannya gimana? Kita sederhanakan dulu di dalam dong. Kita sederhanakan di dalam menjadi 4 pangkat 12. Lalu seperempat dari mana ya? Ingat, konsepnya tadi kan udah kasih tahu, ya enggak? A pangkat M kurung N berarti MN. Nih, dikali. Berarti ini dikali dong, makanya dapat seperempat. Paham? Jadi gimana sih? Selanjutnya gimana? Ya ini kan dikali, tinggal dikali. Tuh, jadi 12 kali seperempat adalah 3. Oke? Jadi 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4, 64. Oke, jawabannya 64. Ya, oke, cek jawaban. Mana yang benar? Iya, jawabannya adalah 64. Ya, sip, rata-rata banyak yang benar nih. Oke, sudah paham? Jadi jawabannya adalah 64. Ya, ini dia contoh dari TPS kuantitatif. Jadi di sini jadi diharapkan punya logika atau matematik cukup baik ya. Jangan lupa ya, kerjakan soal yang cukup cepat karena waktunya juga sangat terbatas ya. Nanti pada saat SBMPTN ya, hati-hati ya, perhitungannya cukup dibutuhkan, waktunya jangan terlalu banyak mengulur-ulur waktu. Oke, gimana? Sudah mantap ya? Oke ya, sukses buat kamu yang banyak benar. Tapi kalau masih salah, tidak apa-apa, belajar lagi ya. Oke deh semua, ya demikian hari ini tentang pembahasan kita tes potensi skolastik atau TPS pada program super intensif SBMPTN. Don't simak. Oke, yang belum bergabung pada program super intensif SBMPTN simak, silakan WhatsApp daftar gratis lewat 082 1256 1256 9. Sukses buat kamu. Sukses, semangat terus dalam program live streaming 2 kali sehari. Sukses. Bye-bye.